makanya di sini kalau misalnya kita lihat SHIA juga udah menguat 15 poin atau 0,86%. Jadi boleh untuk dibeli saham SSIA dengan target resisten di 1900 dan batasan untuk stop loss-nya level 1610. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan perdagangan pagi hari ini ataupun posisi IHSG di 3 menit pertama pembukaan perdagangan. Kita lihat bersama pemirsa, di sini IHSG terpantau menguat tipis ya, 0,09% ke 8.420-an. Kemudian terkait dengan top gainers ini saham-saham ada Apex, kemudian BRMS, Koin, TPIA, Rise, dan juga KETR. Sementara itu top losers datang dari Bumi, Inet, kemudian Ratu, Tins, dan juga AADI. Sementara itu dari sektoral pemirsa, properti memimpin penguatan di 3%, kemudian perbankan menyusul, kemudian teknologi dan juga sektor-sektor yang melemah. Di sini ada industri, basic industries, cyclical dan juga transportasi. Kita ke perdagangan bursa Asia, pemirsa. Pada pagi hari ini kita lihat informasinya di layar televisi berikut ini. Dan kita ke saham-saham pilihan, pemirsa. Ya, di sini ada SSIA dengan rekomendasi buy, kemudian BBTN, ADRO dan juga SCMA masing-masing dengan rekomendasi buy. Ya, baik pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Bapak Hendra Wardana. Baik Pak Hendra, tadi kalau kita lihat sedikit dari posisi pembukaan perdagangan, tampaknya saham Bumi yang kemarin melesat cukup signifikan, hari ini mulai mengalami koreksi dan tadi ada di jajaran top losers begitu. Anda melihat sebetulnya terkait dengan pergerakan saham Bumi kemarin, mungkin sedikit direview, Bumi dan juga Antam kemarin mendadak sangat aktif, padahal kemudian harga komoditas global ini cenderung volatile. Anda reviewnya seperti apa? Iya, kalau misalnya kita lihat kemarin saham Bumi bisa dibilang menjadi top value dan volume ya. Kalau Ya. value kita lihat 1,8 triliun dan volatilitas pada saham Bumi juga bisa dibilang asing mencatatkan net sales sebesar 321 miliar. Dan kalau misalnya kita lihat selama sepekan itu saham Bumi itu sudah naik lebih dari 50% gitu kan. Disebabkan adanya sentimen terkait dengan akuisisi tambang emas dan tembaga Australia sebesar 698 miliar. Nah, kalau misalnya saham Antam sendiri juga sangat volatil karena disebabkan oleh sentimen terkait dengan adanya kebijakan pemerintah terkait tarif ekspor komoditas emas sebesar 15% yang rampung di November 2025. Hal ini tentunya menguntungkan emiten-emiten emas yang fokus produksi dan menjualnya di dalam negeri ya. Makanya seperti Antam, Arki atau BRMS kemarin relatif lebih kuat. Tapi kalau misalnya kita lihat saham-saham seperti PSAB Ya. itu justru yang melakukan ekspor 100% justru dirugikan karena Betul. beban tarif gitu Mbak Uca. Baik. Untuk Bumi dan juga Antam, Anda melihat ini posisi yang sudah rawan koreksi atau masih akan ada penguatan lebih lanjut nih, Pak Hendra? Oke, kalau misalnya secara teknikal penurunan 6 poin untuk Bumi ini masih dibilang masih relatif wajar ya, selagi masih Ya. kuat di level psikologisnya di 200 untuk Bumi itu masih bisa dilakukan akumulasi di sana dengan harga supportnya di 200 atau misalnya risk profile yang lebih agresif sebenarnya bisa lebih berani lagi untuk beli di level 210 dengan target resistennya di 240 atau bahkan di take profit keduanya itu berada di level 300 untuk saham Bumi, itu untuk saham Bumi. Dan kalau misalnya untuk Antam sendiri sekarang masih melemah 10 poin atau 20 poin di level 3040 sebenarnya masih relatif sangat baik walaupun masih melemah. Jadi rehat atau base candle-nya jadi masih menarik untuk spek buy untuk Antam dengan target di 3.200 dan take profit keduanya di 3.500 untuk saham Antam.
Baik, itu dia rekomendasi ataupun review dari Pak Hendra terkait dengan saham Bumi dan juga Antam. Kita bergeser ke saham-saham pilihan Pak Hendra. Di sini ada saham properti ya, SSIA, Anda rekomendasikan buy. Sebetulnya terkait dengan dominasi saham-saham properti pagi ini pun masih menguat gitu ya Pak ya. Secara sektoral tadi menguat 3% untuk saham sektor properti. Anda melihat ada katalis positif apa untuk properti dan seberapa menarik SSIA? Ya, sebenarnya kalau misalnya dibilang properti memang bisa dibilang masih sektor yang salah satu yang masih tertinggal ya dibandingkan dengan sektor yang lain. Jadi ruang potensi untuk kenaikannya juga masih sangat besar. Itu kalau misalnya dari segi properti. Nah, kalau misalnya dari SSIA sendiri memang pabrik BYD ini kan menjadi sentimen utama ya untuk emiten SSIA yang notabene informasinya akan rampung pada Desember 2025. Ya, ini pastinya akan memicu pembelian dan Ya, jika jika baik. sentimen positifnya juga makin akan berlanjut untuk saham SSIA. Nah, makanya di sini kalau misalnya kita lihat SSIA juga udah menguat 15 poin atau 0,86%. Jadi boleh untuk dibeli saham SSIA dengan target resisten di 1900 dan batasan untuk stop lossnya level 1610. Baik, SSIA ini direkomendasikan support untuk 1610, kemudian resistensi di 1900. Baik, kita bergeser ke BBTN, proyeksinya seperti apa? Iya, kalau misalnya BBTN, kalau misalnya kita lihat di pendapatan di kuartal 3 itu naik sebesar 18,9% year on year ya, atau labanya naik 19,6 year on year. Jadi kalau misalnya kita lihat juga sentimen utamanya optimis investor terhadap pemangkasan suku bunga dan kalau misalnya kita lihat secara teknikal juga pergerakan BTN juga sebenarnya masih dalam sideways, tapi sudah mulai ada akumulasi yang menarik dilakukan untuk BBTN. Jadi BBTN bisa buy dengan target di level 1265 take profit pertamanya atau take profit keduanya di level 1400 dengan batasan stop loss di 1170. Dan hari ini juga sudah menguat sebesar 10 poin ya, atau 0,83% untuk BBTN. Baik, untuk BBTN direkomendasikan buy di target price tadi 1265. Untuk ADRO reviewnya seperti apa Pak? Ya, untuk Adro sendiri kalau misalnya kita lihat memang hari ini pagi ini masih melemah ya. Justru kesempatan untuk melakukan pembelian untuk Adro, karena kalau misalnya secara daily technical Adro itu sudah breakout moving average 200-nya, jadi bisa dibilang koreksi jangka panjangnya sudah rehat dan sudah mulai ke fase yang akan bullish. Dan kalau misalnya kita lihat juga kemarin juga asing melakukan net buy sebesar 50 miliar, walaupun memang relatif kecil, tapi udah ada indikasi untuk pembalikan arah untuk saham Adro. Jadi saya rekomendasikan saham Adro dengan target untuk saham Adro di level 2050. Baik, ADRO direkomendasikan menarik secara teknikal dengan target price 2050. Untuk SCMA, apakah kemudian proyeksi positifnya datang dari rencana IPO dari Superbank, Pak Hendra, dan kemudian terkait dengan lonjakan kemarin, ini belum kemahalan kah untuk SCMA? Iya, sebenarnya kalau misalnya dibilang terkait dengan rumor IPO Superbank itu kita nantikan aja gitu ya. Tapi secara keseluruhan beberapa bulan terakhir SCMA masih aktif diakumulasi oleh Entek, itu salah satu alasannya. Dan kalau misalnya kita Ya. lihat juga pada hari ini sebenarnya ada kumdet dividen Ya. yang notabene juga membagikan yield sebesar 2%. Dan kalau misalnya kita lihat pagi hari ini SCMA sudah menguat sebesar 1,65% atau 6 poin atau berada di level 370. Jadi SCMA masih menarik untuk dibeli dengan target resisten pertama di 400 dan resisten kedua atau take profit keduanya berada di level 450 untuk saham SCMA. Baik, SCMA masih menarik. Ini di tengah kemudian dari kinerjanya masih positif juga ya Pak Hendra? Iya, betul. Nah, sekarang berada di level 372. Mungkin bisa dicermati juga, Mbak Ocha. Baik, untuk SCMA direkomendasikan tadi target price pertama di 400 dan target price berikutnya di 450. Baik,
Terima kasih banyak Pak Hendra, itu tadi sudah direview berbagai katalis, Sama-sama, sentimen, Punca. dan juga saham-saham pilihan. Terima kasih Pak Hendra Wardana selaku founder Republik Investor sudah bergabung di Marketplace. Sampai berjumpa kembali, salam sehat Pak Hendra.